yang di rumah, saya yakin dan percaya kabar saudara semuanya baik dan sehat dimanapun kalian berada. Ya, jadi hari ini kita bertemu dan kita akan membahas berbagai macam banyak hal. Dan saya kedatangan sahabat saya yaitu bernama Mas Kevin. Halo semuanya, shalom. Salam kasih Kristus. Ya, saudara semuanya, tadi kita telah membahas berbagai macam pembahasan dari gereja, dari kebangsaan, dan saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai generasi muda dan membahas beberapa hal yang akan kita bahas ke depannya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu sahabat saya Mas Kevin, dan dia adalah seorang pemuda di KJTU di Pulau Sari. Benar kan Mas Kevin ya? Ya. Jadi kita hari ini akan ngobrol bersama-sama mengenai generasi pemuda remaja di dalam gereja. Nah, saat ini Mas Kevin, kita tahu bahwa pemuda di gereja banyak mereka yang mengalami berbagai konflik, gejolak kehidupan. Nah, saya ingin bertanya dan kita akan sharing bersama-sama. Jadi kita tahu bahwa saya juga posisi sebagai anak muda dan Mas Kevin sebagai anak muda. Nah, kita akan membahas beberapa faktor dan mungkin nanti Mas Kevin bisa sharing. Jadi Mas Kevin tentunya tahu bagaimana sih aktivitas kegerakan atau pergerakan pemuda di gereja Mas Kevin. Nah, saya hari ini memunculkan satu pertanyaan, yaitu apa sih faktor pemuda kurang berminat beribadah di gereja sendiri? Bisa dijelaskan Mas Kevin? Oh iya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan ya. Sebenarnya saya sama Mas Gabriel itu udah berteman lama. Ya. Jadi kita sama-sama ada di satu asrama di Salatiga, dan ternyata kita tidak tahu di akhirnya kita punya jalur yang sama, yaitu kuliah teologi ya Mas ya. Walaupun dengan STT yang berbeda ya. Tapi kita punya persoalan yang mungkin sama dengan apa yang terjadi selama kita pelayanan, mungkin di weekend gitu kan. Kita melihat bagaimana perkembangan atau kehidupan berpemuda di gereja, terutama tempat kita pelayanan. Ya. Kalau saya sendiri lebih banyak di GKJTU ya. Ya. Itu pertanyaan dari Mas Gabriel itu sangat tepat gitu ya. Ada banyak sekali persoalan mengenai pemuda di GKJTU. Jadi kalau saya melihat itu hampir secara global, bukan hanya di gereja saya sendiri ya, gitu kan. Mengenai kenapa pemuda itu banyak tidak minat dengan gerejanya sendiri. Ya. Itu yang menjadi poin gitu ya. Nah, di sini saya mau memunculkan kira-kira ada 3 poin. Yang pertama itu pemuda itu remaja kebanyakan merasa insecure dalam persekutuan. Kemudian faktor yang kedua itu pemuda merasa bahwa ibadah itu monoton, kurang seru. Ya. Kemudian yang ketiga itu pemuda itu kurang disentuh. Tidak begitu tidak begitu diperhatikan ya, oleh mungkin para pengurus gereja. Itu yang saya lihat, saya amati selama saya melakukan pelayanan gitu ya, terutama di sinode kita, karena sama-sama GKJTU ya Mas ya. Ya, itu yang terjadi. Nah, poin yang pertama itu mengenai mereka insecure. Jadi begini Mas Gabriel. Ya. Yang pernah saya alami, yang saya lihat itu kebanyakan ya namanya anak muda pasti kan suka dengan hal-hal yang bersifat geng-gengan gitu ya. Kubu-kubuan. Iya, kubu mereka. Misalnya kubu ini punya handphone baru semua. Yes. Mereka bergabung. Kubu yang lain misalnya bawa motor semua. Nah, di tengah-tengah mereka itu ada pemuda yang mungkin mereka insecure. Mereka itu tidak percaya diri dengan keadaan. Jadi mereka bingung, saya mau ikut geng ini, saya nggak percaya diri karena HP saya jadul.
kemudian di sana saya bawanya sepeda ontel misalnya. Itu yang terkadang terjadi, dan tidak menutup kemungkinan yang berkuku ini juga melihat dia orang kekurangan. Jadi ada semacam bullying di sana. Itu yang terjadi. Nah, yang poin yang kedua, bahwa kebaktian persekutuan pemuda itu terkadang monoton. Hanya misalnya datang malam minggu atau malam Sabtu itu mereka datang nyanyi gitu kan, memuji Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan, habis itu persembahan pulang, udah gitu aja. Itu yang terjadi banyak di kalangan kita, sehingga pemuda remaja itu merasa jenuh, bosan gitu ya. Iya, bayangkan saja kita melihat hari Sabtu mendengar firman Tuhan, minggunya firman lagi. Itu kan pemuda jadi kok seperti ini doang gitu kan. Habis itu hari Selasa misalnya ada perkutuan PA, firman lagi. Makanya nggak heran gitu kan, kelihatannya pemudanya banyak gitu ya. Tapi ketika PA, pemuda nggak ada yang berangkat sama sekali. Banyak itu terjadi. Kemudian mengenai firman Tuhan itu disampaikan hanya dengan begitu saja, itu kan kaku gitu ya. Bahkan banyak sekali yang menjadi pemimpin renungan di situ, mereka itu memaksakan pemuda harus mendengarkan ini. Kalau nggak gini itu salah. Pemuda punya program, misalnya pergi program keluar, terus yang menjadi pengurus mengatakan harus ada ibadahnya, minimal berdoa. Kebanyakan seperti itu. Jadi pemuda itu kan bosan. Pemuda itu punya jiwa yang menggebu. Pemuda itu lebih tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Tidak suka berpikir yang berat-berat. Lalu kemudian pemuda dalam poin ketiga itu tidak diperhatikan. Itu bagaimana itu? Tidak perhatikannya lu dalam segi apa, Mas? Nah, begini. Kira-kira ada 2 gereja yang pernah saya layani di situ. Jadi saya di situ hanya mengobservasi, karena kan itu kan hanya pelayanan weekend gitu kan. Kita belum punya kapasitas untuk menegur di sana. Kita hanya bisa mengikuti dan memberi semacam hiburan bagi mereka. Itu banyak gereja yang hanya berfokus pada jemaat yang dewasa. Jadi anak mudanya disingkirkan atau tidak diperhatikan begitu. gitu ya. Sekarang gini, ada gereja ketua pemudanya mengatakan begini, Mas, kami itu udah pernah mengusulkan pemuda itu pengen punya ini, misalnya alat musik gitu ya. Pemuda itu pengen sistem ibadahnya itu di rolling gitu kan. Misalnya minggu ini ada game, minggu selanjutnya baru ada firman, minggu selanjutnya apalagi, pengennya gitu. Tetapi pengurus itu kebanyakan itu berpikir, ya nggak bisa. Kalian itu anak muda, ngapain gitu kan? Seolah-olah pemuda itu nggak berguna. Sakit. Iya. Bahkan yang menjadi lucu itu kan, itu pernah ada seorang anak muda itu, dia mengatakan begini, alat musik itu yang beli itu anaknya majelis. Gimana itu? Tapi nggak boleh dimainkan. Sama bapaknya sendiri gitu kan. Itu kan konyol ya. Jadi satu keluarga itu bapaknya tidak menyetujui. Iya. Jadi anaknya mendukung melalui alat musik yang dia beli. Itu bagaimana itu? Tapi nggak boleh dipakai. Jadi alat musik itu ya jadi jadi tontonan gitu kan, kalau ada orang ibadah, musiknya lengkap gitu. Tapi nggak ada yang pakai. Jadi sebuah pajangan ya. Iya. Mau dimainkan bagaimana? Betul. Makanya kadang
yang menjadi apa problem di sana mengenai pemuda remaja itu kan, nggak heran pemuda remaja itu lebih tertarik misalnya melihat ibadah yang meriuh, yang rame gitu. Ya, megah. Gak heran juga mereka mencuri-curi waktu, kesempatan misalnya, oh ada undangan kebaktian di sana, di tempat A. Ini mereka ikut, tapi mereka tidak punya pembimbing di situ. Itu yang menjadi persoalan di dalam beberapa gereja ya, terutama di mana saya pernah melakukan pelayanan. Ya. Mungkin itu Mas. Atau mungkin Mas Gabriel punya pengalaman lain kan? Ya baik, karena ini temanya kan saling sharing ya, Iya, saling berbagi sharing cerita. aja. Ya sebenarnya Mas Kevin, dari 3 yang telah dijelaskan Mas Kevin tadi, itu nggak jauh beda dengan kasus di gereja saya, dan saya sering melihat bahwa mengapa sih kaum muda itu kurang peminat Iya. untuk beribadah di gereja masing-masing. Jadi ya nggak jauh beda ya. Tadi ada 3 poin yang dijelaskan ya, itu nggak jauh beda. Jadi yang pertama itu ya sama, gerejanya itu terlalu monoton. Iya. Kalau ibadah itu seperti rutinitas ya, Iya. hari Sabtu malam kalau pemuda jadwalnya ibadah pemuda ya berangkat, Betul. berangkat persekutuan, Iya. doa, dengar firman, persembahan, selesai pulang. Jadi tidak tahu pemuda itu mendapat apa. Iya. Jadi dari situlah seperti ya rutinitas saja, habis berangkat pulang. Nah jadi setelah itu saya melihat juga di tempat pelayanan weekend saya Mas, Iya. dan itu tidak jarang juga saya temui di situ ada yang seperti tadi alat musik. Iya. Jadi yang saya lihat itu alat musiknya itu kalau di saya tidak lengkap. Kalau di Mas Kevin tadi kan ada, Iya ada. tapi enggak Dipakai. dipakai Sampai rusak. sampai rusak. Nah itu problemnya. Nah dari saya alat musik itu tidak lengkap. Jadi mengapa pemuda itu kurang berminat di gerejanya sendiri-sendiri? Iya. Jadi ya alat musiknya cuma keyboard, cuma gitar. Iya. Nah, Paling jadi paling mentok-mentok kahun Iya, ya. jadi kurang megah, kurang wah. Kalau saya melihat generasi muda atau pemuda zaman sekarang ini tidak suka yang namanya ibadah yang monoton, Iya. kaku. Jadi mereka lebih suka ibadah yang ramai, Iya. bisa lompat-lompat. Dalam artian lompat-lompat memuji Tuhan, Iya. bukan di disco. Nah, jadi ketika mereka pemuda itu ibadah, mungkin ibadah persekutuan pemuda ya, malam minggu lah. Iya. Mereka beribadah cuman memakai alat ringan musik, gitar. Itu rasanya kayak sepi, Sepi. kurang nendang, kurang jiwanya kurang semangat. Ibaratnya kalau orang makan apa namanya itu ayam geprek itu harusnya level 15 mungkin ya. Iya. Yang lebih panas gitu kan. Tapi di situ dikasihnya level 5, Nah. kurang membara. Kurang. Nah, dari situ ya itulah faktor penyebab mengapa mereka mudah bosan. Betul. Hari ini nih contoh nih malam minggu nih, kita beribadah di gereja. Loh kok musiknya gitar? Iya. Besoknya lagi ketemu, yang gitar ya cuman gitar Itu doang, aja. itu aja. Jadi mereka kebanyakan malah ketika bosan, jenuh dengan gerejanya, mereka pergi ke gereja lain. Iya. Mas. Itu Banyak kenapa? seperti itu. Iya. Ke gereja lain, ternyata gereja lain ini lebih lengkap, Lebih seru ya, gitu kan. dan tidak ketinggalan zaman. Betul. Dan gereja Betul. lain itu ada yang musik lengkap, tapi lagunya tuh wow, yang masa-masa kini lah. Ya. Jadi berbentuk musiknya tuh seperti musik band-band Betul. terkenal gitu. Itu banyak. Jadi ketika mereka melihat seperti itu terjadilah apa? Saling membanding-bandingkan. Iya. Wah gerejaku kok gini ya. Kok kuno banget gitu ya. Yang mending saya ke sana. Iya. Musiknya lengkap gitu. Betul. Pemudanya cantik-cantik gitu kan. Itu biasanya poinnya lain itu seperti Iya. itu. Oh, itu Iya. yang terjadi. Nah dari situlah saya melihat juga Mas, yang namanya mereka ketika bosan, akhirnya mereka tuh banyak yang lari dari gerejanya sendiri. Betul. Gitu. Bahkan kebanyakan itu bukan hanya lari, mereka stuck. Jadi dia nggak mau ke sana, Ya. nggak mau ke sini juga, dan nggak mau ke sana lagi juga. Ya. Jadi ke kiri nggak mau, ke kanan nggak mau, berangkat ke gerejanya juga nggak mau karena apa? Mereka merasa kalau aku ke sana kejauhan, Iya ya. ke gerejanya sendiri bosan, ke sana lagi itu gerejanya udah beda misalnya kan. Iya, iya. Takutnya salah gereja. Iya, Ini yang iya. terjadi. Jadi bingung ya, bimbang. Bingung, ya. bingung.
Betul. Ya. Nah dari situlah saya sebenarnya melihat ini karena keresahan saya, Mas. Betul. Mungkin juga karena keresahan Mas. Saya sama. Nah saya melihat tuh ketika melihat generasi muda, saya tuh sedih. Ya. Cuman karena ada gerejanya mereka mungkin yang terlalu lama atau kuno atau ketinggalan zaman, mereka akhirnya ya tidak berminat lagi ke gereja. Nah dari situlah kita mungkin ngobrol hari ini bukan membahas tentang penyebab dan faktornya, Iya. tapi kita bersama-sama berbicara mengenai solusi. Nah jadi tadi kita sudah menjelaskan beberapa faktor penyebabnya. Nah hari ini kita juga membahas mengenai solusi. Bagaimana sih cara mengatasi supaya gereja itu penuh dengan anak muda dan pemuda itu berminat Iya. beribadah ke gerejanya lagi. Istilahnya militan. Iya, bagaimana tuh kalau di Pulau Sari Mas? Ya, begini. Menyambung yang tadi dulu, mungkin kebanyakan yang kita pikirkan memang lebih kepada pemuda itu ingin difasilitasi. Yes, betul. Tetapi di sisi lain, mungkin ada banyak, mungkin dalam hati pemuda, mereka tuh sebenarnya juga ingin menerima beban dari gereja. Jadi artinya pemuda itu ingin terlibat dalam Iya. pelayanan, apapun itu. Tetapi kadang gereja merasa dia kan anak muda, belum level, Iya. belum waktunya. Ya kapan waktunya? Sampai dia lulus SMA, dia pergi merantau, punya istri, punya suami, yang mereka nggak akan jadi pemuda. Selamanya setelah jadi istri dan atau suami, mereka akan menjadi jemaat biasa. Dan itu pun nggak selalu mereka jadi aktivis di gereja atau pengurus gereja. Kebanyakan ya sudahlah ke gereja ya ke gereja, hanya aktivitas saja. Nah solusinya mungkin kita tidak membicarakan solusi yang secara fokus dalam peribadahan. Mungkin saya punya gambaran itu ya mau sekali-kali ibadah itu agak bukan dikurangi ya, tetapi diberi jadwal di sana, dikasih schedule gitu. Misalnya pemuda punya program kayak di Pulau Sari sendiri sekarang program paling banyak itu di pemuda. Itu sengaja mereka munculkan, mungkin dalam hati mereka juga ingin terlibat dalam segala hal. Misalnya di gereja itu mereka punya 3 program keluar. Yang pertama itu rekreasi, kemudian kunjungan ke gereja lain, yang ketiga itu kebaktian padang. Itu mereka merasa pengen seperti itu, jadi ya sekali-kali ibadah itu enggak selalu monoton, dan mereka ingin tuh setiap minggunya itu bukan hanya ibadah yang seperti itu. Terkadang, nah di sini saya memberi solusi, memberi saran kepada mereka. Mungkin kita bisa menyiasati, misalnya minggu ini kita nggak ibadah sama sekali, tapi kita ganti dengan kegiatan, misalnya ya pemuda biasanya suka apa sih, bakar-bakaran gitu kan, nongkrong di tempat kopi gitu kan, ngopi bareng. Kita nggak usah terlalu monoton tentang khotbah, besok udah ada khotbah lagi dari Pak Pendeta itu kan. Itu kan mereka punya ruang di mana mereka bisa sharing gitu kan, di tempat kopi kan, saling curhat. Nah itu bagus. Nah misalnya yang lainnya, misalnya minggu ini ngopi, minggu depan kebaktian, selanjutnya mungkin bakar-bakaran di depan gereja itu kan biasanya ada halaman luas itu kan. Mungkin bakar apa di situ kan, nggak mungkin bakar gereja kan. jangan karena gerejanya tembok itu kan, nggak susah dibakar itu. Jangan salah. Tapi ya setidaknya apa sih yang menyenangkan bagi kaum muda. Kemudian kita juga harus memantau bagaimana pemuda itu beraktivitas. Seperti tadi ada terjadi
apa kubu-kubuan gitu kan. Itu kan harus dipantau. Artinya ketika udah terjadi seperti itu, kita membuat sebuah jalan di mana kita menciptakan suasana keakraban. Kan kita pasti sering kan mengikuti acara-acara yang misalnya makrab gitu kan, Ya, malam keakraban gitu. Hal-hal itu jangan sampai hanya kita nikmati ketika ada acara-acara di luar. Di gereja kita sendiri pun harusnya tetap ada seperti itu, Ya. sebagai cara kita merangkul para pemuda. Merangkul. Perlu sekali pemuda itu sangat dirangkul. Betul, bukan berarti merangkul gini ya. Merangkul. Merangkul gitu. Jadi pemuda itu tidak merasa insecure, dan yang memiliki kapasitas tinggi juga tidak merasa lebih kaya, gitu kan. Tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, karena semuanya pasti sama, kan? Sama-sama pemuda. Yes. Itu yang terjadi. Nah kemudian di Pulau Sari itu kemarin saya mengusulkan untuk kepengurusan itu janganlah menggunakan sistem ketua. Karena kan untuk generasi sekarang itu mereka tinggal yang muda-muda banget gitu. Iya. Saya sendiri mengusulkan bagaimana dengan sistem koordinator. Jadi kan kalau koordinator kan artinya dia masih punya yang lebih tinggi, misalnya majelis kategorial itu kan mungkin dari sana ada program diturunkan ke yang menjadi pemimpinnya pemuda ini. Jadi seperti membuat mentor gitu ya. Ya lebih ke mentoringnya. Jadinya pemuda merasa diperhatikan. Iya. Itu yang terjadi. Jadi maksudnya ini mentoring tuh yang lebih senior gitu ya? Iya. Mementoring adik-adiknya. Betul. Sekarang gini, di beberapa gereja yang saya lihat itu sinode gitu, sinode. Ada gereja yang Protestan, kita tahu lah Protestan itu ibadah pasti ngantuk gitu kan ya, karena kan ibadahnya kayak gitu, kaku gitu. Tapi kenapa mereka pemudanya itu militan? Pemudanya nggak ada yang merasa ingin aku keluar dari gereja ini aja lah, bosan, saya pengen gereja itu yang ramai. Enggak. Padahal kita tahu gereja Protestan seperti apa. Tapi mereka militan. Ada sinode seperti itu. Iya. Dan saya coba cari-cari apa sih yang membuat mereka tetap kuat atau militan dengan gereja. Ternyata apa? Pemuda itu diberi ruang, bukan hanya di setiap jemaat atau klasis, tapi mungkin hampir seluruh sinode, hampir satu sinode itu memberi ruang kepada pemuda. Silakan pemuda ibaratnya membuat program apa, atau pemuda bikin acara apa, dan semuanya itu harus pemuda yang mengurus, terjun, bertanggung jawab. Iya. Diberi tanggung jawab. Nah, pemuda akan sangat senang seperti itu. Pemuda itu nggak mungkin ya. Sekarang kita secara realnya ya. Ada gereja yang menginginkan gerejanya musiknya lengkap. Tapi kenyataannya sama aja tuh. Setelah musiknya datang lengkap nggak dipakai. Iya. Atau dipakai pun latihan nggak mau. Pemilu. Iya. Gitu. Tapi ada gereja yang misalnya pemudanya diaktifkan, maksudnya setiap tahun ada acara ini, dan mereka yang berjuang untuk hal itu, mereka bertanggung jawab untuk itu. Pemuda itu senang diberi beban gitu. Beban nih. Beban itu senang. Iya. Dalam arti mereka ingin dibebani, tapi untuk mereka sendiri. Kayak kapan hari itu saya mengikuti semacam jambore gitu. Oke, jambore. Pemuda itu salah satu gereja, salah satu sinode. Itu semua dari
panitia sampai kepada kegiatan itu mereka yang membuat. Bahkan dana itu mereka yang buat proposal. Wow. Mereka diberi tanggung jawab dengan itu kan bukan hal yang ringan, apalagi berkaitan dengan biaya itu tadi sampai membuat proposal. Berat itu kan, berpikir bagaimana cara mengembalikan uang ini. Itu pemuda itu lebih suka, mereka terjun Hal-hal yang ekstrim mereka. ya ibaratnya kita bikin flying fox dari gunung sampai ke laut itu kan terjun gitu kan. Pemuda itu suka yang diberi tantangan, diberi sesuatu yang harus dia lakukan, bertanggung jawab gitu kan. Maka pemuda itu lama-lama aku senang di sini. Aku merasa bangga bisa nikah seperti itu. Itu yang terjadi. Kan seperti itu solusinya. Ya, itu sebagian dari sebuah solusi yang cukup membantu. Iya, cuman agak berat itu ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat sendiri ya, misalnya di satu klasis gitu ya, yang menjadi lucu. Gereja A, gereja B itu sama-sama satu klasis. Pemudanya dipertemukan, mereka masih malu coba. wow, karena jarang adanya pertemuan. Mereka lebih suka ketemu dengan orang lain yang nggak kenal itu kan sama sekali kan, nongkrong bareng gitu kan. Benar. Itu kebanyakan seperti itu. Sama sesama gerejanya aja malu gitu kan. Nggak mau relasi. Kadang juga membuat kubu. Misalnya gerejanya Polosari sendiri di situ, gerejanya si B sendiri di situ kan. Kadang jadi geng-gengan, padahal tujuan acara itu kan biar mereka membangun gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata mereka sama aja sampai selesai. Masih tetap sama ya, Polosari sendiri, kota A, kota B sendiri. Nanti kita udah selesai acara, mereka menyesal. Kok enggak ini ya gitu. Wah, saya terlambat, enggak kenalan sama itu. Banyak seperti itu. Nah, dari saya itu ya Mas Kevin mengenai solusi itu ya lebih simpelnya ke ide-ide kreatif. Pemuda kan berpikirnya kreatif, sampai ada yang membuat acara besar tadi. Betul. Dan dananya itu begitu besar, itu bukan lagi pertanggungjawaban yang ringan. Jadi itu merupakan tanggung jawab yang terbebani dan pemuda itu harus bisa melaksanakan program-program tersebut. Nah dari situlah pemuda itu kan kita tahu bahwa pemuda itu pengen didengar, pengen dimengerti. Termasuk ketika saya sekarang ini masih jadi pemuda. Saya ketika ngomong A, saya ingin yang mendengar itu menerima dan mau mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi kadang-kala kan mungkin pengurus gereja, para pemimpin, para gembala, mereka mengabaikan pemuda. Nah akhirnya ya itulah resikonya pemuda itu jarang semaunya sendiri sendiri jarang diperhatikan. Nah dari situlah seperti Mas Kevin tadi bilang, bagaimana sih solusinya atau bagaimana cara mengatasinya? Seperti ibadah padang, seperti membuat ibadah gabungan antara gereja A, gereja B dipertemukan menjadi satu, supaya tidak ada kubu-kubu tadi, tidak ada gap, supaya ketika mereka bertemu antara saudara-saudara seiman, mereka tidak malu. Nah di sini siapa nih yang masih kayak gitu? Ayo, siapa ini? Pasti malu-malu ya kalau ketemu Nah dari dalam hal ini kita melihat bahwa mereka ini sebenarnya ingin gereja yang terlihat kaku, terlihat monoton itu berubah menjadi gereja yang terbuka. Nah dari situlah mungkin mereka ketika melihat gerejanya sendiri udah ada mengalami perubahan. Wah, gereja udah mengalami perubahan nih. Gereja saya sudah mengalami banyak perbedaan, banyak kemajuan, dan akhirnya mereka nggak mencari ibadah-ibadah di luar. Karena di dalam gereja ada banyak perkembangan, kemajuan dalam hal pemain musik, dalam hal liturgi atau dalam hal beribadah. Yang kemarinnya kaku sekarang menjadi ceria, dan gembalanya pun menyesuaikan bagaimana cara berbicara, cara berkhotbah di depan pemuda. Nah dari situlah pemuda itu tahu bahwa mereka bagaimana sih cara mereka untuk mengekspresikan diri mereka masing-masing. Dalam artian ekspresi ini mereka mengekspresikan diri mereka yang hal yang positif. Nah
Jadi dari sini saya sangat berterima kasih kepada Mas Kevin yang telah sharingkan bagaimana sih aktivitas gerejanya, bagaimana bagaimana dia meneliti karakter atau bagaimana kegerakan pemuda itu terjadi di dalam gereja Mas Kevin. Nah, ini penting bagi kita semuanya, terutama bagi para gembala, para pemimpin, para pengurus gereja. Kita harus mendengar apa sih aspirasi atau apa sih masukan dari pemuda. Ingat, hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak pemuda yang tidak berminat ibadah di gereja masing-masing. Karena apa? Karena tidak ada yang mau mendengar. Karena ketika mereka menyampaikan sebuah keluh kesah, para pengurus pemimpin gereja ya menerima sih menerima, tapi tidak diberi arahan atau tidak dijalankan. Nah, dari situ jangan sampai gereja yang saat ini mungkin masih kelamaan atau dalam arti ketinggalan zaman. Jangan sampai besok pun masih ketinggalan zaman. Bahaya. Karena generasi muda itu mau perubahan zaman dan mereka itu mengikuti, bukan stuck dalam satu zaman kuno itu tadi. Nah, dari situlah ingat, hai para pemimpin, para pendeta, para gembala, para pengurus pemuda ataupun pengurus gereja, jangan sampai ketinggalan zaman. Dari sinilah kita melihat bahwa sharing kita ini sebagai anak muda melihat bahwa kita harus membangkitkan pemuda yang kemarin-kemarin malas dan sampai saat ini dan kedepannya menjadi pemuda yang militan, menjadi pemuda yang memiliki jiwa semangat untuk membangun tubuh Kristus menjadi utuh. Nah, satu lagi dari saya, mungkin 2 kata ini. Pemuda adalah pilar gereja. Wow, pilar gereja. Kenapa? Tanpa pemuda, siapa lagi yang menjadi? Yes, betul. Jemaat. Itu. Ya, Makanya harus dipertahankan pemuda itu. Kita melihat ini di sinode kita tahu ada banyak pemuda yang berpotensi. ya. Tetapi apakah mereka berguna? Sampai sekarang saya rasa mungkin sedikit gitu kan. Dan mereka itu bukan berguna di gereja sendiri, karena mereka diterimanya di luar gitu. Menjadi pekerja di luar. Sedangkan gereja karena belum ada kapasitas mungkin. Yes. Mungkin di situ. Itu. Oke. Cukup sekian pembahasan obrolan kita yang cukup hangat dan cukup ekstrim ini. Iya, karena ruangannya hangat ya. Karena ternyata ruangannya juga panas. Jadi sekian dan terima kasih Mas Kevin. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya dan kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai pemuda. Mungkin lebih tepatnya mengenai eklesia. Kehidupan gereja. Yes. Jadi kita hari ini mungkin membahas mengenai keluh kesah pemuda. Dan suara hati pemuda ini akan kita sampaikan kepada seluruh gereja-gereja. Ya. Jadi sekian, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang menonton di rumah ataupun yang di mana kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.